kepada perusahaan-perusahaan pemasang iklan, jangan pasang iklan kalau televisi tersebut masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber. Setiap kata-katanya selalu mengejek orang, bahkan menjelek-jelekan pejabat pemerintah Indonesia. Saran saya kepada Bapak Prabowo agar Rocky Gerung dikirim ke barak tentara. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan baru lagi nih ya, setelah begitu banyak orang nyinyir ya, Rocky Gerung, Tempo, KPAI, Komnas HAM, kemarin sudah disikat semua sama Kang Deddy Mulyadi. Di video kali ini kita akan bagikan ya, di mana ada satu pihak lagi nih ya, terbaru. Itu dari NU ya, Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi ya. Jadi spesifik NU Kabupaten Bekasi aja ya. Itu yang menyebut Kang Deddy Mulyadi zalim katanya. Waduh, ada lagi nih ya. Selain itu, kita juga mau bagikan video-video di mana netizen nggak mau ketinggalan, mau membabat habis ini para penyinyir-penyinyir kemarin yang KPAI, Rocky Gerung dan kawan-kawan itu. Netizen kan belum dapat giliran nih ya. Kemarin nih kalau nggak ditampilkan nanti nggak terima guys ya. Kemarin kan Mas DU tadi malam ya kalau nggak salah. Ya tadi malam, kemarin sore lah ya. Itu udah tampilkan gimana Kang Deddy Mulyadi sudah beraksi ya. Sikat semua udah beres. Tapi kali ini giliran netizennya. Kita kasih panggungnya. Dan juga gimana kok bisa NU Kabupaten Bekasi ikut-ikutan nyemplung dalam kolam yang sama. Apa mau disikat netizen juga? Yuk kita ikuti terus video ini sampai selesai. Buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Langsung saja, let's go ya. Oke, dari netizen pertama, sikat ya, Rocky KDM King Rocky Gerung dulu ya. Sikat Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of mulai. Gede. Geus mulai ieu mah ieu nya. Naon cenah tadi diomong? Market of stupidity. Kebodohan pasar. Anjay, bahasana. Tong make bahasa Inggris aing nyaho kapinter sia mah berandai-andai seumpama wah seolah-olah make kieu nya. Ya. Aki kolot mana mah. Tapi kolot itu boga pamajikan jeung anak. Aki. Ya. Sia ngomong gitu nya aing ngarek ngomong guys sia. Sia teh naon? Men never ejaculation. Apa itu? Naon artina? Lalaki anu can pernah pucat. Lalaki anu can pernah naon? Dicerituur. Nikmat bahasa eta Sunda teh ya. nya. Naon boga pamajikan, terus boga anak. Sia can ngalaman, maka naon? Makana otak teh naon bentek. Nya. Bobel otakna. Naon numpuk tah eta teh teu dikaluarkeun. Makana sekali-kali kaluarkeun. Lamun eueuh awewe atunya, lamun eueuh naon nya. Atuh kuleungeun ge atuh. Backsoundnya lucu juga. Cerdas, mesalakan naon. Leunah eta teh. Ih, Gusti. Ye. Kawin geus kolot, makana aya nu nyeusehan, anu nyangu. Kitu atuh. Lamun capek aya anu ngurut mijit gitu. Makana naon? Segala sorangan yang digawe ku sorangan, makana lieur sama lieur ripuh. Ngomongkeun batur bisana. Sia kawin geus kolot. Pusing aing mah. Ini buat Rocky Gerung ya, intinya suruh cepetan kawin lah mungkin gitu ya. Kang
Kang Deddy Mulyadi alias KDM mengirim siswa ke barak itu adalah visualisasi kedangkalan. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Video gue kali ini akan sedikit lebih panjang daripada video gue yang sebelum-sebelumnya karena kali ini beneran panjang banget ya, tapi kalian harus nonton sampai habis dan salam APBN. Banyak banget yang request ke gue minta tanggapan terhadap Bapak Rocky Gerung yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Nih videonya yang ini. KDM, King Deddy Mulyono. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Ngirim anak ke barak itu dangkal. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya? Di sini gue berusaha menjadi menjadi penonton yang objektif gitu ya. Menurut gue pribadi ya, lebih baik dangkal tapi menghasilkan daripada dalam tapi nggak bisa ngasih manfaat. Banyak kok pohon yang akarnya kuat, batangnya tinggi, besar, tapi pohonnya pun tidak berdaun lebat sehingga orang tidak bisa berteduh, dan juga pohon itu tidak bisa berbuah, jadinya buahnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Coba deh, tolong ya Pak Rocky Gerung, tolong tunjukkan bagaimana visualisasi yang tidak dangkal dan turun langsung gitu, terjun ke lapangan itu kayak gimana, visualisasi yang nggak dangkal itu seperti apa, lalu prakteknya seperti apa. Movement atau pergerakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu udah bagus. Yang namanya movement baru ya, itu pasti ada plus minusnya. Coba kita pikir dan kita telaah secara objektif omongan Pak Rocky Gerung ini. Bayangkan jika teori yang Pak Rocky Gerung sampaikan itu juga diterapkan di dalam barak militer. Jadi di dalam barak militer itu tidak hanya mendisiplinkan tubuh, tapi juga ada disiplin lewat pedagoginya. Untuk kalian yang nggak tahu demagogi dan pedagogi, gue coba jelasin secara singkatnya ya. Demagogi itu adalah manipulasi emosi untuk kepentingan publik atau politik. Sedangkan pedagogi itu adalah metode atau ilmu atau metode pengajaran untuk pendidikan. Di sini ya, gue tahu kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang teoritis, ahli filsafat, dan juga kritisi gitu ya. Suka mengkritik pejabat-pejabat maupun pemerintahan gitu ya. Tapi permasalahannya sekarang yang rakyat Indonesia butuhkan itu bukan teori lagi, bukan teoritis lagi, tapi praktek. Permasalahannya ya, kalau semuanya hanya diterapkan secara teori, semua orang juga bisa. Seperti Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung ini permasalahannya punya anak atau tidak. Di video yang sebelumnya, di videonya Pak Rocky Gerung, beliau menyampaikan bahwa anak itu menjadi nakal karena kreativitasnya sedang dibentuk. Iya Pak, saya sadar kalau kreativitas anak itu sedang dibentuk. Tapi saking kreatifnya Pak, anak-anak nakal itu bisa membun-bun orang loh Pak. Saking kreatifnya mereka itu bisa membahayakan orang lain loh Pak Rocky. Dan yang bikin gua bingung gitu ya, kenapa dibilang visualisasi kedangkalan gitu loh. Mengirim siswa-siswi ke barak militer itu adalah visualisasi kedangkalan. Kenapa dibilang dangkal? Itu adalah solusi dan cara terjun langsung kerja nyatanya Kang Deddy Mulyadi. Terus kalau menurut Pak Rocky Gerung sendiri harusnya seperti apa? Realisasinya itu harusnya seperti apa Pak? Sebenarnya satu sisi gua pun paham maksud dari omongan Rocky Gerung ya. Beliau ini ingin kita tidak terlalu cepat terkesima, tidak terlalu cepat menyanjung seorang pejabat gitu loh. Terutama ini yang lagi diomongin Kang Deddy Mulyadi gitu. Gua ngerti maksudnya Rocky Gerung, paham gua. Maksudnya Pak Rocky Gerung itu juga, beliau itu mau kita itu benar-benar objektif gitu, melihat mana yang benar-benar tulus, benar-benar nyata, benar-benar jujur, dan mana yang hanya sensasi. Tapi permasalahannya ya, Kang Deddy Mulyadi itu lebih memilih dibilang menjadi orang yang dangkal tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengakui memiliki pemikiran yang dalam tapi hanya membuat orang lain tenggelam. Dan Kang Deddy Mulyadi akan menghadapi segala kritikan dengan senyuman. Orang di dunia ini, di Jawa Barat, di Indonesia, yang teoritis dan memiliki segudang teori itu banyak, tidak hanya Rocky Gerung. Tapi orang yang memiliki solusi dan bisa langsung terjun serta kerja nyata, tidak semuanya itu seperti Kang Deddy Mulyadi. Teori itu memang perlu, teori itu penting, karena teori itu adalah landasan dan dasar. Tapi kalau teori tanpa kerja nyata sama dengan nihil. Sama seperti yang selalu gue bilang di konten-konten gue yang sebelumnya, teori dan prakteknya itu bisa berbeda. Teori itu adanya di buku, ya hanya teori, tapi prakteknya di lapangan itu bisa berbeda, bahkan bisa beda jauh dengan teori yang sudah dipelajari. Gue sendiri mengakui kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang cerdas gitu, orang yang teoritis, filsafatnya tinggi, cerdas lah pokoknya. Tapi menurut gue kali ini ya, saking pintarnya seorang Rocky Gerung, pemikiran itu terlalu jauh gitu, saking teoritisnya, beliau itu sampai nggak tahu apa yang dibutuhkan sama rakyat saat ini. Balik lagi, kalau cuma ngomongin teori, semua orang juga bisa. Coba kalau Pak Rocky Gerung yang terjun langsung ke lapangan, bisa nggak? Lanjut ya. Mulyadi, Coba sorry. alias KDM, sebelum lanjut kita baca komentar dulu lah. Satu, Kang Deddy Mulyadi jauh lebih bermanfaat bagi rakyat Jabar daripada 1000 Rocky Gerung dengan omongan sampahnya. Gue bingung sama presenter-presenter itu, sama acara debat itu, masih ada aja diundang sama TV-TV itu. Iya juga ya. Ya, laris ya, karena omongannya mesti kontroversial ya. Ini saya sematin video ya.
durasinya 2 menit, jadi lumayan agak panjang. Yang sabar Oke, siap. nontonnya. Tapi juga harus benar-benar open mind, karena yang ngomong di PT ini Bung Rocky Gerung ya, bahasanya agak-agak tinggi memang. Yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh ya? Society of the Spectacle. The Society of the Spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu. Ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu, dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri, yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Itu bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Diselesain dulu 2 menit ya. Tapi dalam politik orang mau ukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir itu. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Kalian kalau nyimak kritik Diperlukan itu pedagogi. jangan dikedepankan Yang emosi ya, biasa Deddy tapi Mulyadi disimak demagogi. baik-baik. Apalagi Kirim ke kritik barak. ini dilontarkan oleh Bung Rocky Kenapa Gerung. nggak Gibran dikirim ke barat? Saya nyimak tuh, karena dari dulu saya suka sama Bung Rocky Gerung ya. Cuman kali ini boleh ya nanggepin ya. Jadi kata Bung Rocky Gerung ini memang masyarakat kita itu the society of spectacle. Masyarakat tontonan katanya. Ya gimana nggak masyarakat tontonan? Pertama, kehadiran media baru ini buat kita-kita nih masyarakat kaum bawah ya. Media baru tuh contohnya media sosial ya teman-teman. Itu kayak hiburan banget. Hiburan yang murah buat kita-kita kaum bawah. Terus yang kedua, masyarakat kita tuh emang masyarakat tontonan. Jadi setiap tontonan yang dikemas sedemikian rupa, salah satunya mungkin konten-konten para pejabat gitu kan. Tadi Bung Rocky bilang kayak contohnya yang masuk gorong-gorong gitu, cepet banget bikin rakyat tersentuh. Dan Bung Rocky membandingkan yang masuk gorong-gorong itu dengan Kang Deddy Mulyadi yang masuk-masuk ke Solokan, mengais-ngais sampah. Sebetulnya siapa sih yang salah? Kata Bung Rocky, kita yang salah. Karena kita itu terlalu dangkal untuk cepat menerima komoditi yang dipoles sedemikian rupa seperti itu. Jangan disalahin juga dong Bung Rocky. Nggak semua masyarakat kita, rakyat kita itu bisa berpendidikan tinggi seperti Bung Rocky. Ingat loh, cek data ya, entah itu akurat atau enggak, yang bisa ke universitas itu baru 10%, sisanya kebanyakan lulusan SD, SMP. Iya kan? Terus selain itu, Bung Rocky, kita nih rakyat yang hanya merindukan sosok pemimpin yang amanah dan tulus gitu. Kalau kemudian pemimpin itu ngacangin kita, kayak Mulyono gitu loh ya, diawali dengan masuk gorong-gorong, diakhiri dengan hutang nambah jadi 6.000 triliun selama 10 tahun. Itu sekitar 224%. Itu tuh bikin nyesek banget gitu kan. Tapi saya yakin rakyat mulai belajar kok dari kesalahan yang kemarin. Kalian belajar kan dari kesalahan yang kemarin itu? Dan kalau boleh bandingin antara masuk gorong-gorong sama Kang Deddy Mulyadi, memang konsepnya kayak sama ya,
berawal dari mengatasi banjir gitu. Maksudnya terus bagi-bagi uang dan sebagainya. Tapi Bung Rocky menurut saya sih beda sih ya. Gini, itu yang masuk gorong-gorong itu kan gorong-gorongnya juga terbatas, kecil ya. Kelihatan banget pencitraannya si lurah itu gitu. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu sampai masuk ke sungai, ke tumpukan sampah. Aduh, menjijikkan sampahnya itu ya. Kalau pencitraan, apa dia sampai nekat itu ya? Aduh, insya Allah enggak deh, Kang Deddy Mulyadi enggak kayak yang masuk gorong-gorong gitu. Terus kalau bicara nih rakyat ini senangnya tuh cuman ngelihat visualisasinya aja, tapi nggak pernah mikirin visinya. Kang Deddy, Bung Rocky lupa, Kang Deddy punya visi misi juga loh. Jabar Istimewa nih, saya sematkan di sini ya, ada 4 poin gitu. Intinya bahwa Jabar Istimewa itu pokoknya masyarakat Jawa Barat itu harus punya daya saing tinggi lah ya. Maju secara ekonomi dan sebagainya, pembangunan yang berkelanjutan. Baca aja sendiri, ini disematin di sini. Terus kalau bicara soal visi, rakyat tuh sering nggak ingat nama visinya, tapi suka dengan visualisasinya. Jujur iya, sebetulnya bukan suka dengan visualisasinya, suka dengan faktanya. Faktanya ya. Kadang-kadang nih ya, banyak loh calon-calon legislatif, calon-calon kepala daerah itu waktu kampanye visi misinya keren banget, tapi apa implementasinya? Sama aja, kadang-kadang gini nih, nol besar. Jadi sebetulnya yang rakyat perlu itu bukan soal visualisasi, fakta sih. Kalau kebetulan sekarang Kang Deddy Mulyadi bisa memvisualisasikannya lewat konten, dan mudah-mudahan itu betul-betul artinya nyata, fakta, ya kita sebagai rakyat makanya seneng banget gitu kan. Dan soal ke barak militer, emang bener sih ya, harusnya kan disiapkan ilmu pedagogi gitu. Tapi nggak semua orang tua tahu nguasain ilmu pedagogi, meskipun kita yang brojolin gitu. Tiba-tiba dikasih ujian entah gimana, asal usulnya anaknya bandel banget, bandelnya udah kelewatan. Yang tawuran, minum-minuman, kecanduan game online akut gitu. Kayaknya itu bukan bentuk dari kreativitas lagi deh kalau bandelnya udah sebandel itu. Mungkin kalau kreativitas tuh kayak anak balita yang lagi loncat-loncat di sofa, itu masih kreatif kali ya. Atau nakalnya gimana yang suka ngumpetin penghapus temennya apa gimana. Tapi kalau udah kayak mabok, tawuran, nyelurit orang, ngancem, emang itu kreatif ya. Terus soal dibawa ke barak militer, bukankah dibawa ke barak militer itu tidak hanya tentang fisik ya yang disediakan di sana, tapi juga Kang Deddy Mulyadi menyediakan konseling dan sebagainya ya, guru-guru yang berkaitan dengan psikologis anak-anak tersebut. Ya intinya sih, saya sih tetap suka sama kritiknya Bung Rocky, karena kritik itu perlu untuk check dan balance, apalagi dari seorang Bung Rocky Gerung. Tapi jangan samain dengan Mulyono dong, emang nggak ada perbandingan lain selain Mulyono? By the way, gitu kan, kritik itu bagus untuk check and balance, biar nggak bablas. Terus yang terakhir, saya suka banget tahu video bagian terakhirnya yang suruh kebarakin militer itu loh. Ya. Ini saya sematin Ini video sepertinya ya. Ibu ini pendukungnya ini ya, yang berlawanan dengan Pak Jokowi pokoknya. Ya, biasanya kan yang suka Rocky Gerung kan, beliau suka Pak Rocky Gerung juga ya. Cuman nyatanya orang yang suka Rocky Gerung, orang yang suka Pak Jokowi, orang yang kontra dengan Pak Jokowi, itu semua sekarang numpuk di KDM semuanya. Jadi satu sekarang, bersatu. Ini dari yang sisi yang kontra dengan Pak Jokowi ini kayaknya nih. Mungkin pendukungnya Pak Anies mungkin ya. Cuman bisa jadi pendukungnya Pak Ganjar atau Pak Prabowo atau nggak tahu lah. Yang jelas kontra dengan Pak Jokowi ya, dari kata-katanya tadi. Yang menarik tapi tetap pro KDM ya. Wah, ini bakalan menarik nih ke
Jadi pendukungnya siapa aja mulai ngumpul nih ke KDM semua. Oke, terima kasih Bu ya. Soal di Barak tadi ya ada satu lagi yang belum disampaikan, mungkin ada solawatan juga loh di Barak. Kerja kami hanya Apa mengawasi ini? kayak seri lajuna Oh. atau geus bae tah pekerjaan emak ulah milih di jelema ditempatkan di mana, efisiensikan birokrasi ya biar menghemat pengeluaran Ini KPAI duit guys ya. rakyat. Kan KPAI digaji ini oleh rakyat. sikap. Jadi yang kerjanya hanya mengawasi, Bubarkan aja. Betul. bubarkan ya. Kan masyarakat mulai ngawasi mah. Geus bae pekerjakeun emak-emak masalah mengawasi mah. Beuh, paten laporanna geura ge. Geura, buh. Jika CCTV pan. Mun emak-emak geus ngawasi eta. Geus bubarkan. Gawean naon ngan ngawasi doang ngabeakeun duit rakyat tah mah. Ya, Kerja ini buat kami KPAI hanya ya. Gantian ya. Yang lagi rame nih, siapa yang setuju KPAI dibubarkan aja, nggak guna, bacot mulu, nggak ada solusi. Nih kocak nih, KDM minta KPAI ikut urus anak nakal. Terus apa kata mereka? Tugas kami hanya pengawasan, nggak guna. Ini dia nih, saya sudah sampaikan berulang kali tugas kami melakukan pengawasan. Bacot mulu, nggak ada action, nggak guna. Woi Mariati, Solihah, kocak. Jangan Keras kan nih. anak ratusan orang, satu anak pun akan direspon oleh KPAI. Yang bener. Terus gimana dengan kasus seperti ini? Kalian kenapa diam? Setiap tahun ada aja korbannya. Kenapa kasus pelecehan seksual yang ada di pesantren kalian nggak pernah naik ke permukaan? Kocak Katanya kemana? diawasi. Dari tahun 2024 ini kenapa bisa terungkapnya baru sekarang? Kemana lu KPAI? Lembaga kocak. Gimana ini? Guru ngaji cabuli 16 santri TPA korban disumpah Al-Quran loh agar diam. Kenapa kalian fokusnya ke barak militer? Padahal di sana mereka nggak dilecehin seperti ini di pesantren. Di tahun 2024 aja dari Januari sampai Agustus sudah ada 100 anak jadi korban kekerasan seksual di pesantren. Gimana? Setuju nggak kan kalau Iya, kita setuju bubarin lah. aja KPAI? Orang cuman ngawas-ngawasin doang kok, baca doang nggak ada action. Bacot doang nggak ada action ya. Ya, mengenai kasus-kasus tersebut memang benar KPAI muncul, tapi munculnya itu pada saat kasusnya sudah terjadi dan sudah mencuat. Kasus terjadi baru ya mengawasinya itu mungkin mengawal ke pengadilan, mungkin seperti itu ya. Ya bagus sih, lumayan ya. Tapi kalau bisa itu mengawasinya itu sebelum terjadi ya. Kayak pencabulan, sebelum dicabuli itu udah mungkin pesantren-pesantren ini diawasi ya kan. Didatangi, dikontrol mungkin setiap sebulan sekali ada timnya KPAI yang kunjungan kayak apa ke sekolahan, ke pesantren, kemana gitu loh. Itu baru namanya mengawasi benar-benar. Mengawasinya kalau udah kejadian aja ya udah kejadian terus kan. Ya kayak gitu terus ya. Mending bubarin aja kayak gitu. Oke, Rocky Gerung udah, KPAI udah. Ini apa lagi nih? Teman-teman, simak Siti dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ya. Oh, Surono Disimak nih. ya. Gantian. 50 detik lah. Kalian boleh sambil sarapan nyimaknya. Ya. Bebas. Assalamualaikum Disimak. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sore hari ini saya dapat DM dari orang tua siswa SMKN 13 Bandung. Bunyinya gini, Bapak tolong disidak Pak ke SMKN 13 di Bandung masih ada sumbangan. Sumbangan. Kalau sumbangan ditentukan berarti pungutan. Senilai 5,5 juta itu harus dicicil setiap ambil kartu ujian. Sampai kelas 12 harus sudah lunas. Ini komite yang meminta. Komite sekolah. Ini kenapa komite sekolah tidak ditindak ya oleh gubernur ya. Padahal komite sekolah itu selalu yang membuat pungutan-pungutan yang memberatkan kepada rakyat. Tolong Pak. Izin saya komentarin ya Pak. Izin loh ya Pak. Yang pertama Pak, sebelum Bapak bikin VT ini, ketika Bapak menerima laporan via DM dari seseorang tentang adanya pungutan di SMK 13, apakah Bapak sudah berkoordinasi di ruang kerja dengan tim Bapak sesama anggota DPR atau dengan lembaga eksekutif misalkan gubernur, wakil gubernur dan lain-lainnya, dinas pendidikan pusat? Sudah belum? Maksud saya gini Pak, sebelum Bapak ngupload di konten gitu, lapornya di media sosial, alangkah baiknya Bapak itu ketika mendapat laporan itu didiskusikan bareng dengan lembaga eksekutif
ya, dan legislatif, tentunya Bapak kan legislatif ya. Jadi jangan dikit-dikit laporannya di media sosial gitu Pak. Terus yang kedua Pak, nggak semua hal itu kan harus ditertibkan dengan gubernur. Gubernur itu Iya, ada iya. bawahannya, ya. Ada bawahannya tuh, dinas pendidikan dari mulai pusat, kota, kabupaten. Gubernur itu sudah memberikan surat edaran ya, yang kemarin itu. Seharusnya Pak, seharusnya kalau semua menyimak surat edarannya dari mulai dinas pendidikan pusat turun ke dinas pendidikan kabupaten kota, dari dinas turun ke sekolah-sekolah, kepala sekolah, dan mereka itu menyimak dengan baik surat edarannya, seharusnya tidak akan ada lagi pungutan-pungutan seperti ini yang dilakukan oleh komite itu ya. Kemudian yang berikutnya, komite Pak. Komite itu sebetulnya nggak punya keberanian banyak Pak kalau sekolah tidak Iya, mengamini atau Didorong. menyuruh-nyuruh. Boleh Didorong dicek, sama pihak coba sekolah mungkin dicek. ya. Bukannya saya ngebela komite Pak, tapi karena saya tahu kok posisi komite di tiap sekolah itu sebetulnya hanya membersamai sekolah. Kalau sekolahnya itu menginstruksikan benar, komitenya juga benar. Contohnya komite di sekolah kami, zaman saya gitu ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa komite punya inisiatif sendiri, tapi nggak yakin seberani itu ya. Apalagi soal pungutan-pungutan sekolah. Kalau Bapak mau cek lebih dalam lagi, sebetulnya pungutan-pungutan yang masih ada dari tahun-tahun sebelumnya ya, tahun-tahun lalu, itu memang masih ada kok sekolah meminta kayak uang pangkal gitu loh. Nah itu tugas Bapak legislatif dan eksekutif menceknya ya, sebagai wakil kami kan. Itu ya yang ingin saya komentarin Pak. Jadi Pak, kalau yang curhat di media sosial tuh biar aja saya sih ibu-ibu. Ini ranahnya kami ibu-ibu curhat di media sosial. Kalau DPR mah curhatnya di kantor Pak, di ruang kerja bersama-sama anggota legislatif dan eksekutif. Nanti hasilnya bisa Bapak upload gitu kan. Jadi kesannya tuh lebih apa ya? Lebih intelektual, edukatif, dan ada manfaatnya gitu loh Pak. Ada actionnya gitu loh. Jadi kalau sekedar curhat doang, biarlah kami ibu-ibu yang melakukan itu. Ya Pak ya. Cukup sekian aja Pak komentar dari saya. Sisanya adalah saya cuma pengen ngomong nih ke teman-teman komite. Teman-teman komite dimanapun berada, surat edaran gubernur itu udah jelas ya. Stoplah kalian yang suka ngasih minta pungutan-pungutan liar gitu walaupun disetujui oleh sekolah. Kalian sebagai komite harus cerdas gitu kan kalau memang itu disuruh sekolah. Tapi kalau inisiatif sendiri, aduh, kalian nih gimana? Jadi komite tuh. Terus satu lagi nih ya, yang lagi riskan soal perpisahan. Nah, nih jadi komite jangan ngadi-ngadi. Kalau misalkan aturannya nggak boleh perpisahan di gedung, di luar sekolah, di hotel, ya udah stop gitu loh. Stop, jangan maksa-maksa gitu ya. Ya, di satu sisi sekolahnya taat aturan, di sisi lain orang tua muridnya ngeyel, di backup sama komite misalkan. Please deh yang gitu-gitu. Sudah ya. Teman-teman. Ya ini kaitannya dengan Simak. Pak Ono Surono ya, yang perlu dirujak ya. Rapat paripurna Nah, lanjut. DPRD Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi akhirnya ketemu langsung sama Kang Ono Surono. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi langsung ya bertatap muka langsung sama Kang Ono Surono ya, bahkan disambut nih kata-kata penyambutannya kayak gini. Tonton videonya. Dan tokoh spektakuler kita yang sangat populer di antara politisi DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ono Surono. Saya sudah tahu Pak Ono kontrak-kontrak medianya sudah banyak nanti ke depan. Tahuan ya. Definisi langsung disarkasin dan definisi di roasting langsung di kandang. Seumur-umur nontonin pidato pejabat ya, baru pidatonya Kang Deddy Mulyadi yang gue dengerin dari awal sampai habis, nggak pakai gua skip. Pidatonya tuh lugas, tegas ya, dan isi pidatonya itu semuanya berbobot. Ditambah kata-kata penutup pidatonya Kang Deddy Mulyadi. Nih, lu yang nggak tahu, lu tonton dulu videonya. Ucapkan terima kasih pada semuanya, semoga kebahagiaan menyertai kita semua. Dan saya yakin setelah kegiatan ini kita akan walk out secara bersama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali merdeka tetap
walk out secara bersama-sama. Kata gua GAP, kayak kan? Ngelawan Kang Deddy Mulyadi mah berat, malah disindir langsung, di roasting langsung, disarkasi langsung, Dikandang dia sendiri ya. Coba lu, aduh. Tapi kan gak ada yang salah dari omongannya Kang Deddy Mulyadi akan walk out semuanya secara bersama-sama. Bener kan, pada walk out dari situ kan udah kelar rapatnya. Kayak gini ya, kalau pemimpinnya, kalau gubernurnya kerja langsung nyata di lapangan, terjun langsung di lapangan gitu ya. Jadi waktu pidato itu nggak pakai teks sayang, itu teks cuma dipakai cuma buat kata-kata sambutan, nama-nama orang siapa aja gitu kan, takut salah sebut nama. Tapi selama isi pidatonya nggak ada tuh ngeliat-ngeliat teks tuh, nggak ada. Pidatonya lancar aja tuh, ngomong aja tuh terus dia. Masih nggak kelihatan cerdasnya, pinternya di mana? Ya cerdas lah, orang dia langsung nyaksiin langsung di lapangannya, dia terjun langsung, ngapain pakai kertas, kan pengalaman pribadi. Kalau kalian dengerin semua ya video pidatonya dari awal sampai akhir, itu mantep itu Kang Deddy Mulyadi menjelaskan problemnya apa dan solusinya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Jadi ada problem, ada solusi. Mantep. Gua yang kagak ikutan rapat, gara-gara nontonin tuh rapat dari awal sampai akhir, kayak berasa gua ikut ada di situ, kayak berasa ada di sidang rapat itu. Kang Deddy Mulyadi dihina tidak tumbang, malah makin maju. Beliau itu betul-betul paham apa yang terjadi pada rakyatnya, apa yang terjadi di wilayahnya. Beliau juga benar-benar mengerti apa tugasnya sebagai gubernur. Beda sama pejabat-pejabat lain yang cuma bisa ngekritik doang, yang nggak tahu permasalahannya apa, yang rapat cuma tidur, main HP, AAUU, kerja nyatanya nggak ada, tapi dapat gaji gede lagi. Gue yakin tuh orang-orang rapat yang di sana, yang orang-orang yang rapat di sana, pasti nggak ada yang sadar dan gak akan ada yang kepikiran kalau kalimat penutupnya Kang Deddy Mulyadi akan seperti itu. Mari kita walk out bersama-sama. Pidatonya yang tanpa teks, penjelasannya yang gamblang karena berdasarkan pengalaman pribadi beliau yang terjun ke lapangan, penyampaian pidato yang lugas, tegas, cara public speakingnya yang bagus dan enak didengar, tidak membosankan, gak bikin ngantuk, mengerti program apa yang sedang dia jalankan, dan mengerti apa yang rakyat butuhkan. Itu udah leadership dan udah pemimpin yang top, Marco top banget dah udah itu. Andaikan semua pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati, apapun itulah pemimpin-pemimpin daerah dan pemimpin pusatnya kayak Kang Deddy Mulyadi ya, Indonesia ini udah maju, nggak butuh tuh nunggu Indonesia emas 2045, kelamaan. Masalahannya masih banyak kan pejabat-pejabat yang gelap mata. Katanya pejabat-pejabat negara itu mendedikasikan dirinya untuk rakyat dan bangsa negara ini, tapi nyatanya, Kang Deddy Mulyadi dihina tidak tumbang, tapi ada orang yang dipuji pun tidak pantas dipuji. Siapakah dia? Tulis di kolom komentar ya. Ya, nanti NU nanti ya kita bahas. Ini Tempo dulu. Tempo. Nah, udah lihat belum klarifikasi Bapak Aing terkait berita yang lu sampaikan tuh di majalah lu itu? Hah? Lah geninganan itu lu isinya tuh kagak sesuai. Ini mah udah pasti ditambahin bumbu-bumbu penyedap rasa ya. Ada lada, ada ketumbar, ada kunyit. Kelebihan bumbu jadinya kayak begitu tuh, ngaco kemana-mana itu berita. Aduh, gua mah lucu banget dah sekelas Tempo. Buruan noh, Bapak Aing ngajakin lagi katanya nanti wawancara lagi ya, yang benar. Sekaligus Bapak Aing mau ngebawa tuh orangnya yang ngebilang Bapak Aing itu, nyebut Bapak Aing itu raja, biar lu tahu, biar lu paham gitu. Buruan sana wawancara. Terus lu sajikan informasi beritanya secara benar, secara aktual, sesuai fakta. Jangan dilebih-lebihkan lagi, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin ya. Nanti yang ada lu hambar itu berita. Makanya nanti mah ke depannya lu kalau mau rilis berita itu, rilis majalah itu, belum jelas, belum tentu faktanya, jangan lu langsung main tulis aja, jangan lu langsung main sharekan aja tuh. Jadinya kan kayak begini lu malu lah, diklarifikasiin sama orang yang diberitainnya. Udah mah dibikin karikaturnya, wah dibegitu-begituin seistimewa mungkin. Judul juga udah digiring-giring opini keren mungkin lah, tahu-tahu ditangkis klarifikasi bahwa isinya itu ada yang tidak sesuai. Ketahuan banget loh ngadi-ngadinya. Aduh, ampun dah gua mah sekelas majalah kayak lu. Mau-maunya ya jadi pesanan. Lu pesanan apa bukan sih? Mudah-mudahan bukan pesanan ya. Ya, mudah-mudahan bukan pesanan. Kembalilah menjadi media yang transparansi ya, memberikan informasi berita itu yang baik dan benar sesuai porsinya.
Walaupun di belakang lo memiliki backingan yang kuat, memilih penanam saham modal yang kuat, tetap aja kalau media lu kagak laku, masyarakat kagak ada yang mau beli, kagak ada yang mau melihat media lu, tetap aja gulung tikar. Ya, walaupun sekuat apapun modal lu gitu, kalau kagak ada yang ngebeli, tetap aja bangkrut. Dah gitu aja ya. Jangan lupa wawancara lagi buruan Bapak Aing. Pengen tahu lu masukinnya itu sesuai yang diomongin apa kagak gitu. Bye. Iya. Dibuat tempo ya, giliran tempo ya. Mungkin 1-2 video lalu kita lanjut ke yang NU tadi ya, NU cabang Bekasi ya. Dan ini dari gaya bicaranya kayak bukan orang Sunda ya, kayak orang Betawi ya. Jangan-jangan warga Jakarta. Oke, lanjut ya. Ya, karena warga Jakarta pun banyak yang mengidolakan KDM sekarang. Tempo dikuliti oleh Kang Deddy Mulyadi mengenai statementnya saat Kang Deddy menjabat sebagai Bupati Purwakarta, menyebut kepada sekdanya itu Patih dan Mapatih, dan ternyata itu tidak benar. Kang Deddy mengatakan, saya tidak pernah mengatakan ke sekda itu Patih dan Mapatih. Bahkan Kang Deddy sendiri mengungkapkan siapa saja sekda saat dia menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Tempo, Anda sebagai media harusnya sadar diri ya. Narasi yang Anda kembangkan di podcast Bocor Alus berarti salah. Ya berarti itu bohong. Berarti Anda sekarang itu membuat podcast itu dapat dari mana? Apakah dipoles-poles aja gitu ya kan, sehingga jadi pemanis buat ditayangkan gitu kan, dan dinikmati oleh penonton Anda apa gimana? Kasihan banget sih ya kan, sekelas media Tempo membuat narasi seolah-olah itu terjadi. Dan faktanya itu tidak pernah terjadi. Dan Anda berarti berbohong dong. Gimana nih info A1-nya gagal lagi? Gagal lagi. Lanjut. Kang Deddy Mulyadi alias KDM dasar Gubernur Lambe Turah. Salam. Lambe Turah nih. Ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Buat kalian yang nggak tahu, tonton dulu videonya. Kang Deddy Mulyadi dikatain Gubernur Lambe Turah sama fraksi DPR PKB. Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat Lambe Turah, itu macam-macam. Lambe Turah ini bisa ada dua makna ya. Makna yang pertama, Lambe Turah itu adalah akun gosip yang populer, yang besar gitu ya di sosial media. Lambe Turah itu benar-benar populer dan membahas gosip ya. Ini kalau dari sini emang Kang Deddy Mulyadi itu ngegosipin apa, suka gosip apa. Makna Lambe Turah yang kedua adalah lambe itu artinya mulut, turah itu artinya berlebihan. Jadi Lambe Turah itu bisa diartikan sebagai mulut yang berlebihan atau bibir yang berlebihan. Video Bapak DPR tadi ya, Gubernur Lambe Turah langsung dikasih tanggapan sama Kang Deddy Mulyadinya langsung nih videonya yang ini. Terus penting ieu dibere gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Gubernur konten udah, gubernur pencitraan udah, gubernur Lambe Turah udah, apa lagi nih habis ini? Apa lagi? Masih 4 tahun lebih lagi nih Kang Deddy nih, masih 4 tahun habis lagi. ini Apa NU, lagi coba NU. gelarnya? Acam betul aja itu bapak-bapak DPR yang bilang Kang Deddy Mulyadi gubernur Lambe Turah. Itu bapak siapa? Kayak bilang Kang Deddy Mulyadi gubernur Lambe Turah. Emang Kang Deddy Mulyadi ngegosipin siapa? Kalau dari cara mulutnya ngomong ya, itu lebih Lambe Turah si bapak DPR yang tadi tuh, dari gaya ngomong mulutnya tuh kayak ibu-ibu yang lagi ngegosip. Kalau itu bapak DPR sekedar mengkritik Kang Deddy Mulyadi ya nggak apa-apa kan ya, kan tinggal bilang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tidak mengirim perwakilan Jawa Barat ke NTB, ke Kormi NTB, tidak mengirimkan perwakilan Kormi Jawa Barat ke NTB, ya nggak apa-apa kalau mengkritik. Tapi ada buntutnya, Kang Deddy Mulyadi dibilang Gubernur Lambe Turah, dibilang Gubernur naif dan segala gitu macamnya. Macam betul aja nih bapak DPR yang terhormat inilah. Padahal ya itu bapak DPR fraksi PKB itu lagi nyinyirin Kang Deddy Mulyadi di rapat itu tuh. Itu dia yang lagi nyinyir, berarti yang Lambe Turah sape? Coba sape? Kenapa si bapak DPR itu malah nyerang personal Kang Deddy Mulyadi, dibilang Lambe Turah? Itu udah nyerangnya ke personal itu, bukan kinerja kerjanya itu. Tapi ini Kang Deddy Mulyadi ini emang hebat sih. Saking dia programnya bagus, kinerjanya bagus, kerjanya baik, nyata, tulus ke rakyat gitu ya. Makin banyak pejabat-pejabat yang tiba-tiba nongol, yang tadinya gua nggak tahu, tiba-tiba gua jadi tahu gitu ya. Contohnya ya si bapak DPR PKB itu, gua baru tahu itu dia siapa. Jadi banyak pejabat
pejabat-pejabat yang tiba-tiba mukanya bermunculan, tiba-tiba jadi terkenal gitu karena bawa-bawa nama Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Mantap KDM. Gue tuh bingung aja gitu sama orang-orang pejabat-pejabat gitu ya, terutama nih pejabat-pejabat para elit yang nyinyirin atau nggak suka sama kinerjanya Kang Deddy Mulyadi gitu. Macam betul aja itu orang-orang itu kerjanya itu, ha? Kayaknya emang susah kali gitu loh jadi orang pintar di Indonesia ini. Susah kali jadi orang jujur, jadi orang baik, jadi orang mengabdi yang benar gitu ya di Konoha ini. Memang susah kali lah rupanya ini. Giliran politikus-politikus yang keblinger gitu, yang ngeblunder gitu dibela. Giliran pintar, cerdas, jujur, banyak kali yang nggak suka, banyak kali yang kritik, banyak kali yang benci. Kayak mana lah ini, cemana? Dahlah Kang Deddy Mulyadi, KDM Bapak Aing, maju terus. Ingat, sirik itu tanda tak mampu. Sirik itu tanda tak mampu. Kepada perusahaan-perusahaan pemasang iklan di televisi dan di medsos, jangan pasang iklan kalau televisi tersebut atau medsos tersebut masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber yang hampir setiap kata-katanya selalu mengejek orang, bahkan menjelek-jelekan pejabat pemerintah Indonesia dan berbagai orang. Dan saran saya kepada pemerintah Indonesia, khususnya Pak Prabowo, agar Rocky Gerung dikirim ke barak tentara agar dilatih tubuh dan mulutnya, ya, agar dilatih tubuh dan mulutnya. Dan Hotman mendukung Deddy Mulyadi. Lanjut ke Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Bekasi menyebut Kang Deddy Mulyadi zolim terhadap pesantren. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait penyerahan ijazah secara sukarela oleh sekolah kepada siswa menuai protes keras dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Bekasi. Mereka menyebut kebijakan itu merugikan pesantren dan bahkan menyebutnya sebagai bentuk kezoliman. Gimana? Ada seorang pemimpin nih yang membantu rakyatnya, membantu siswa sekolah yang sudah lulus, yang ingin bekerja namun tidak bisa karena ijazahnya ditahan sekolah. Terus seorang pemimpin tersebut membuat sebuah kebijakan agar sekolah mengeluarkan ijazah secara sukarela. Dalam arti orang tua siswa tanpa harus menebus biaya ijazah dan ijazahnya bisa langsung diterima oleh siswa tersebut. Yang jadi pertanyaan, seorang pemimpin yang membantu rakyatnya, letak zolimnya di mana? Ketua PCNU Kabupaten Bekasi atau Kromli Mustafa mengatakan, kami sangat menyayangkan kebijakan tersebut karena tidak berpihak kepada kalangan pesantren. Bahkan kebijakan tersebut adalah zolim. Ini sangat menyedihkan. Gue masih belum mengerti nih, letak kezoliman Kang Deddy Mulyadi ini di sebelah mana? Coba kita baca lagi lanjutan beritanya. Ia menyebut pesantren merasa tertekan karena adanya ancaman tak akan menerima bantuan pendidikan menengah atau bahkan pencabutan izin jika menolak kebijakan ini. Oh, karena anggaran. Jadi kalau pesantren-pesantren ini menahan ijazah siswanya, Pemprov tidak akan memberikan bantuan. Gitu. Ya gampang, tinggal berikan saja ijazahnya. Iya. Kalian berikan ijazahnya kepada siswa, kalian dapat kan bantuan sama aja, dari dapat uang pemerintah. ya. Ini di mana akar permasalahannya hingga kalian menyebut Kang Deddy Mulyadi zolim? Jangan-jangan ini juga terkait dana hibah pesantren. Jangan-jangan terkait dana hibah ya. Jadi gelar terbaru ini sekarang, Gubernur Zolim ya. Banyak banget gelarnya Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, terakhir ya, Gubernur Zolim terakhir nih. Ya Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, kebijakannya geus dikecam ku KPAI, Komnas HAM, ku Dewan, ku segala. Enak kebijakan di Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi disebutkan deh Zolim. Terbaru nih. Gara-gara setiap pesantren temenang nahan ijazah, jadi kudu dibikin secara sukarela. Temenang aya pungutan biaya naon deui disebutkan zolim. Emang zolim gitu? Entah meureun euy ah. Teuing eta. Allahu a'lam eta mah. Tapi da eta mah kumaha tanggapan masing-masing we. Urang mah poe bagaimana. Minta tanggapannya masing-masing, kalian tulis di kolom komentar tanggapannya ya. Ya oke guys ya, tadi ya videonya sudah begitu panjang ya. Nanti di video berikutnya kita masih ada video menarik ya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.